Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan 3 digit NIM terakhir 032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan peta dan analisis resiko bencana kekeringan di Kabupaten Semarang bagian utara. Yang pertama adalah langkah-langkah pembuatan peta resiko bencana kekeringan. Berdasarkan hasil pembuatan kerangka pikir sebelumnya, dapat diketahui bahwa proses pembuatan peta menggunakan input 3 data, yaitu data ancaman bahaya kekeringan, data kerentanan, dan data kapasitas, di mana dasar penentuannya adalah menggunakan Perkap BNPN nomor 2 tahun 2012. Maka, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan semua bahan SHP yang digunakan dalam pembuatan peta meliputi SHP peta ancaman, SHP peta kerentanan, dan kapasitas. Kemudian, input SHP ke dalam layers. Yang pertama dari peta ancaman. Kemudian, cek pada open atribut tabel. Di sini ada grid code merupakan skor dengan rentang 1-3. Selanjutnya, ubah menjadi raster dengan cara open art toolbox, kemudian conversion tools, pilih to raster, kemudian klik pada polygon to raster. Kemudian input SHP, value field diubah menjadi grid code, di mana skor tersebut berada, kemudian auto raster diubah pada file raster. Dengan cara mengubah data, mengubah file-file data pada folder dapat memudahkan penempatan raster. Diubah nama menjadi raster .div untuk menghindari adanya trouble. Kemudian save, cell size dipilih 30, kemudian klik OK. Setelah dari bahaya ancaman kekeringan, selanjutnya adalah dari peta kerentanan, di mana terdapat SHP A sampai C, di mana A merupakan kerentanan sosial, B merupakan kerentanan ekonomi, dan C merupakan kerentanan lingkungan. Yang pertama adalah kerentanan sosial. Input SHP pada layer, terdapat 5 data SHP kerentanan sosial, kemudian ubah menjadi raster satu persatu. Dimulai dari kepadatan penduduk, diubah menjadi skor, kemudian ubah nama dan penempatannya pada folder kerentanan. Diakhiri dengan .div, kemudian save, ubah cell size menjadi 30, kemudian klik OK. Selanjutnya, setelah kepadatan, yaitu rasio miskin. Kemudian value diganti skor, selanjutnya ganti nama menjadi rasio miskin .div, dan save. Cell size diubah menjadi 30. Dan klik OK. Setelah rasio warga miskin, kemudian rasio jenis kelamin. Value field dipindah skor, selanjutnya ubah tempat dan nama. Ini rasio jenis kelamin. Kemudian cell size diganti 30. Untuk rasio penduduk miskin, pada tampilan diganti menjadi unique values melalui properties. Kemudian apply, OK. Setelah rasio jenis kelamin, kemudian rasio orang cacat.
kemudian pilih score, ganti nama menjadi selanjutnya diubah menjadi 30 cell size. Untuk rasio penduduk cacat diubah tampilan menjadi berdasarkan unique values. Kemudian klik apply, oke. Yang terakhir adalah usia rentan. Kemudian value diubah menjadi score. Kemudian output nama diubah menjadi raster. Usia rentan. Cell size diubah menjadi 30, klik OK. Setelah itu kita mendapatkan 5 raster dari data kerentanan, yaitu dari kepadatan penduduk, rasio penduduk miskin, rasio jenis kelamin, dan rasio cacat, serta usia rentan. Selanjutnya adalah melakukan weighted overlay dari SHP kerentanan tersebut agar menjadi kerentanan sosial melalui Special Analysis Tools, kemudian pilih overlay, kemudian klik pada weighted overlay. Input SHP, yang pertama adalah kepadatan dengan input field value, selanjutnya adalah rasio miskin, kemudian rasio jenis kelamin, selanjutnya rasio cacat, kemudian usia rentan. Persen influence diubah menjadi 60 untuk kepadatan. Di sini ada tanda silang menandakan bahwa total belum 100%. Kemudian rasio miskin diubah menjadi 10, rasio jenis kelamin 10%, kemudian rasio cacat 10%, kemudian terakhir usia rentan 10%. Maka tanda silang akan hilang, kemudian pilih evaluation scale 1.3p1. Selanjutnya samakan field dengan scale value, di mana field 2 maka scale value dipindah menjadi 2. Kemudian 3 menjadi 3, 0 menjadi no data, 2 menjadi 2, kemudian 3 menjadi 3, 0 menjadi 0 data, kemudian 2 menjadi 2. Setelah memastikan data sama, kemudian ganti lokasi dan nama. Save, kemudian from 1 ke 3p1, kemudian klik OK. Merupakan hasil weighted overlay dari raster kerentanan sosial. Setelah bahaya raster dan kerentanan sosial, selanjutnya adalah SHP dari kerentanan ekonomi. Input SHP pada layer, kemudian ubah menjadi raster melalui polygon to raster. Yang pertama lahan ekonomi diubah menjadi score, kemudian ubah tempat sesuai dengan kerentanan, nama menjadi lahan ekonomi,
produktif, kemudian save, sel size bisa menjadi 30. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah PDRB dengan value score, kemudian ganti namanya, diakhiri dengan raster. Kemudian save, cell size juga menjadi 30, kemudian klik OK. Setelah itu akan mendapatkan dua data PDRB dan lahan ekonomi. Kemudian di weighted overlay untuk mendapatkan raster dari kerentanan ekonomi. Yang pertama yang di-input adalah lahan ekonomi dengan input value dan OK, dan yang kedua adalah PDRB. Kemudian ganti persen influence, lahan ekonomi menjadi 60%, kemudian PDRB 40%. Kemudian ubah evaluation scale 1/3/1. Kemudian samakan value dengan scale value, mana 2 menjadi 2, dan 3 menjadi 3. Setelah disamakan, kemudian ganti nama dan lokasi menjadi kerentanan. Dan isi from 1 to 3. Nah, itu klik OK. Maka hasil dari weighted overlay ini merupakan hasil dari kerentanan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga adalah kerentanan lingkungan, yaitu dari data kawasan lindung. SHP menjadi raster melalui polycontour raster, kemudian input SHP, ubah value menjadi score, dan ganti lokasi dan nama, menjadi C, menjadi kapasitas, menjadi kerentanan lindung, kemudian save, cell size juga menjadi 30, kemudian klik OK. Maka telah didapatkan 3 data kerentanan. Selanjutnya melakukan weighted overlay kembali untuk mendapatkan data kerentanan. Yang pertama yang dimasukkan adalah kerentanan sosial dengan input value, kemudian kerentanan ekonomi, dan yang terakhir adalah kerentanan lingkungan. Oke. Selanjutnya persen influence dari kerentanan sosial diubah menjadi 40%, kemudian ekonomi diubah menjadi 30%, dan kerentanan lingkungan diubah menjadi 30%. Selanjutnya ubah evaluation scale menjadi 1/3/1, kemudian samakan field dengan scale value, 2 menjadi 2, kemudian 3 menjadi 3. Kemudian ubah lokasi dan nama menjadi kerentanan. Kemudian save. Kemudian isi from 1 by 1. Kemudian klik OK.
maka raster yang didapatkan merupakan hasil dari data kerentanan. Setelah kerentanan, maka memasuki kapasitas, di mana kapasitas menggunakan data hanya satu, maka tidak menggunakan weighted overlay, namun menggunakan polygon to raster. Pertama, input SHP, kemudian output, pilih polygon to raster, dengan value field score. Selanjutnya ubah nama dan lokasi menjadi lokasi di peta kapasitas. Ubah nama menjadi kapasitas. Kemudian cell size 30 dan klik OK. Setelah mendapatkan data kapasitas, bahaya, dan kerentanan, maka dilakukan calculator raster dengan cara search, kemudian klik raster calculator, kemudian masukkan rumus. Dengan rumus bahaya dikali dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Kemudian output raster diganti dengan lokasi dan namanya. Save, dan klik OK. Maka hasil dari raster kalkulator tersebut merupakan peta resiko bencana kekeringan di Kabupaten Semarang bagian utara. Kemudian dapat melakukan layout dengan dasar dari Perka nomor 2 tahun 2012, di mana rendah merupakan skor 0 sampai 0,3, kemudian sedang merupakan 0,3 hingga 0,6, dan tinggi 0,6 hingga 1. Kemudian untuk mengubah warnanya dengan cara layer properties, kemudian pilih warnanya sesuai ini, di mana hijau merupakan rendah, kuning merupakan sedang, dan merah merupakan tinggi. Klik apply. Maka peta resiko bencana kekeringan Kabupaten Semarang bagian utara telah jadi. Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil analisis resiko bencana kekeringan di Kabupaten Semarang bagian utara, yaitu pertama, terdapat outline peta resiko bencana kekeringan, yang kedua penyebab, yang ketiga dampak, keempat langkah pencegahan, dan kelima tindakan stakeholder. Yang pertama, peta risiko bencana kekeringan. Dari peta yang didapatkan, dapat diketahui bahwa daerah risiko bencana kekeringan rendah berada di sebagian Kecamatan Sumowono, kemudian rencana risiko bencana kekeringan sedang di sebagian Kecamatan Bandungan, sebagian Kecamatan Sumowono, dan Kecamatan Ringapus. Serta risiko bencana kekeringan tinggi berada di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan sebagian besar Kecamatan Bandungan. Kemudian penyebab. Bencana kekeringan disebabkan oleh adanya permukiman padat penduduk di Kecamatan Bandungan, Bergas, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur, yang dilalui oleh jalan arteri dan jalan tol Semarang Surakarta, dengan pusat kegiatan perekonomian yang cukup ramai. Dari kegiatan pasar maupun industri memiliki kebutuhan air yang cukup tinggi.
tercatat dari Kecamatan Bergas memiliki industri tekstil dan garmen yang cukup besar. Hal ini tentu sejalan dengan penggunaan air yang cukup banyak pula untuk menyuplai kebutuhan industri tersebut. Pusat perekonomian yang cukup banyak seperti pasar dan kegiatan perekonomian lainnya juga membutuhkan jumlah air yang tidak sedikit, sehingga diperlukan adanya perencanaan terhadap wilayah tersebut dengan tindakan preventif maupun kuratif oleh pihak terkait, dimulai dari masyarakat, pihak swasta, sampai dengan stakeholder terkait seperti pemerintah kabupaten. Selanjutnya adalah dampak. Dampak kekeringan adalah sulitnya mendapatkan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga berakibat kepada keterbatasan air dalam penggunaan sehari-hari. Sehingga kegiatan manusia juga terhambat dalam pemenuhannya. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat yang menurun. Selanjutnya adalah dampak terhadap perekonomian yang berakibat pada kenaikan harga sebagian komoditas, terutama komoditas barang atau jasa yang menggunakan air dalam jumlah tidak sedikit. Contohnya pada usaha rumah makan dan pertanian. Kemudian selain itu, kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat kekeringan yang melanda. Lihat dari faktor penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan pokok seperti minum, memasak, MCK, dan kebutuhan lain seperti mencuci. Ditambah pula dengan pengeluaran tambahan untuk mencukupi kebutuhan air menjadi beban kepada penduduk yang terpapar bencana kekeringan. Kemudian dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Kekeringan memberikan dampak pada lingkungan menjadi gersang, debu meningkat, dan potensi penyakit pernafasan. Selain itu, dapat juga berdampak pada dehidrasi berlebih. Selanjutnya adalah langkah pencegahan, di mana pertama dapat melakukan penghijauan, 2 pembangunan waduk, 3 penyediaan embung, 4 melakukan pompanisasi dan pipanisasi, yaitu melakukan pemompaan dan pemipaan dari sumber air yang tersedia, baik mata air maupun sungai. Yang kelima adalah stakeholder terkait, dapat mencegah dengan menyediakan suplai air bersih. Kemudian tindakan stakeholder, di mana stakeholder baik swasta maupun pemerintah berperan terhadap bencana kekeringan dengan bersinergi bersama pihak perencanaan, dengan mengurangi dan meminimalisir dampak risiko kekeringan di wilayah Kabupaten Semarang bagian utara. Baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Semarang dengan menyiapkan 163 tangki air bersih yang tersebar di berbagai kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Priapus. Tangki tersebut berkapasitas 5.000 liter yang ditunjukkan kepada masyarakat yang kemungkinan terdampak oleh kekeringan. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya terkait dengan resiko bencana kekeringan di Kabupaten Semarang bagian utara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.